Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Terima kasih sudah dibuka lagi mikrofon saya. Berikutnya itu tadi adalah termin pertama, kemudian termin kedua ada 3 penanya lagi. Sebenarnya ini banyak sekali Pak yang sudah tanya di chat room. Banyak nanti akan saya bacakan ketika sudah 3 orang lagi ya Pak ya. Jadi ini saya beri kesempatan lagi 3 orang penanya, baru saya akan bacakan yang bertanya di chat room. Nanti saya baca satu-satu kalau waktunya cukup ya Pak ya. Karena kita akhiri kegiatan ini 3 jam yaitu sampai pukul 15.45. Jadi saat ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ini Ibu Irna sepertinya tadi sudah bertanya ya. Masih resen ya. Mau bertanya lagi atau bagaimana? Atau lupa Beda, menurunkan tangan ya? Bu Ernanya beda tuh. Oh beda, oh ya. Beda, oh iya. Oh beda, oh monggo. Ibu Erna dari SMA Negeri 11 Semarang. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pembicaranya sangat menarik sekali dari kemarin itu semuanya tentang PMM. Pertanyaan saya itu apakah PMM ini digunakan untuk kenaikan pangkat dan jika di sini poin maksimal 32, misalkan kita mau membuat poin 64, apakah sisanya bisa atau sisa tambahan poinnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat jika itu memang digunakan untuk kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tidak ada tugas tambahan? Apa kita tetap mengosongi pada pengisian e-kinerja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tadi dari Bu Irna sudah. Ini ada Ibu Bapak ya. Bapak Hidayat Trinuryanto ya betul ya. Bapak Hidayat, Bapak atau Ibu ya, Bapak kelihatannya. Monggo Bapak silakan untuk bertanya. Apakah ada Bapak Hidayat? Gak ada. Bisa buka kamera Pak? Bapak Hidayat? Ya, kita lewati aja ya. Selanjutnya Bapak Nur Khotib. Monggo silakan. Bapak Nur Khotib Sahaf. Silakan untuk membuka kameranya. Bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Halo Bapak. Ya, ada lagi. Kita lewati ya. Selanjutnya ini ada Bapak Edwin Setio Laksono. Bapak Edwin, mau bertanya? Silakan untuk on cam. Bapak Edwin. Halo, nggak ada. Oke, langsung saja pertanyaan dari Ibu Erna bisa dijawab oleh narasumber kita yaitu apakah PMM itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat tadi yang pertama seperti itu. Kemudian bagaimana jika tidak ada tugas tambahan? Begitu pertanyaannya. Monggo silakan Bapak untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Alfi. Ya. Jadi untuk penilaian kinerja di PMM untuk sampai saat ini kami setelah mengikuti coaching klinik dengan EP, jadi masih berfokus kepada SKP, penilaian kinerja bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah pelajar hanya SKP. Jadi belum sampai apakah nanti
digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, kita tunggu saja nanti aturan regulasi yang selanjutnya seperti apa. Seperti itu. Yang pasti kita semua harus betul-betul merencanakan pengelolaan kinerja ini dengan sangat baik agar nanti ke depannya ketika memang pengelolaan kinerja ini akan dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau instrumen kenaikan pangkat Bapak Ibu sudah menjalankan dengan sangat baik. Mungkin itu saja Bu Alfi. Terima kasih. Pak Jaka, silakan. Oke, terima kasih Pak Al atas kesempatannya. Izin mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Bu Erna. Apakah PMM digunakan untuk kenaikan pangkat? Menurut saya jelas iya. Jadi kenaikan pangkat kinerja yang di PMM itu kan sebagai SKP-nya atau kalau zaman dulu itu kan DP3-nya. Sehingga salah satu syarat untuk kenaikan pangkat baik itu nanti ke pangkat jenjang ataupun jabatan itu nanti ini menjadi salah satunya. Untuk kenaikan pangkat itu digunakan nanti SKP. Cuman yang hari ini kita bahas itu kan baru tahap di perencanaan. Nah, kalau di pertanyaan berikutnya, apakah sisa tambahan yang di pengembangan kompetensi ketika di atas 32 itu di menabung atau dan sebagainya gitu ya. Kembali ingat Bapak Ibu, bahwasanya pengembangan kompetensi itu bukan hal yang dinilai, tapi hanya pertimbangan kepala sekolah. Yang dinilai hanya di poin nomor 1 yaitu praktek pembelajaran dan perilaku kerja. Sehingga ini nanti kalau Bapak Ibu cermati yang di link 3 materi dari BPGP atau yang berseliweran di WhatsApp kita itu, nanti di salah satu tahapnya penilaian, nanti akan terkonversi nilai dari praktek pembelajaran dan perilaku itu menjadi baik, sangat baik, atau mungkin kurang dan sebagainya. Kalau baik itu nanti 100% kalinya, kalau sangat baik 125%. Sehingga ketika misalkan nilainya bisa 125%, otomatis kecepatan Bapak Ibu untuk naik pangkat itu lebih cepat dibandingkan ketika nilainya baik. Makanya tadi saya wanti-wanti Bapak Ibu, poin utamanya jangan ngejar di poin kedua pengembangan kompetensi, tapi kejar untuk yang di pengembangan praktek pembelajaran, tampilan yang terbaik, pelayanan kepada anak, dan juga perilaku Bapak Ibu dalam berkinerja itu yang lebih penting di sana. Jadi sepertinya yang saya tangkap itu nggak ada sistem nabung-menabung kayak dulu yang sistem PAK yang lama. Itu kalau bagi yang PNS ya karena pangkat. Tetapi mungkin kalau P3K apakah akan dipakai? Kemarin penjelasan di BPGP itu digunakan, kemungkinan nanti akan digunakan ini sebagai salah satu penilaian pada saat Bapak Ibu perpanjangan kontrak. Tapi kan ini masih wacana. Sehingga Bapak Ibu perlu persiapan yang terbaik saja. Gak usah dipikir jauh-jauh lah. Tahapan ini Bapak Ibu rencanakan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu merencanakan dengan terbaik, insya Allah nanti akan lancar selanjutnya. Demikian Bu Al. Ya, Pak Jaka izin menambahkan Bu Al. Ya, izin menambahkan Pak Jaka. Ya, jadi Ibu berdasarkan Perdirjen GTK tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bab yang ke-6 tentang tindak lanjut di pasal 29, tindak lanjut evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D terdiri atas 1. Laporan kinerja guru dan kepala sekolah, 2. Pemeringkatan kinerja guru dan kepala sekolah, 3. Penghargaan, dan yang keempat sanksi. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepegawaian dengan mencantumkan SKP dan hasil evaluasi kinerja. Poin 3, pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja guru pada satuan pendidikan atau predikat kinerja kepala sekolah pada dinas yang menaungi urusan bidang pendidikan. Poin keempat, predikat kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bagi pegawai negeri sipil dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Poin 5, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dapat berupa prioritas keikutsertaan dalam program prioritas pemerintah dan atau mitra dan atau bentuk lainnya yang mendukung peningkatan karir Bapak Ibu semua. Dan yang poin ke-6, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti sesuai dengan poin yang keempat, predikat kinerja guru dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bagi pegawai negeri sipil dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bu Alfi, kami kembalikan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bapak. Ini masih ada satu yang resen, Ibu Uyun ya. Silakan Ibu Uyun. Ibu Uyun, monggo. Bila tidak ada, akan saya bacakan yang ada di. Selamat siang Ibu Al. Silakan. Mohon maaf ya. Ya, monggo. Iya, mohon maaf ini kok videonya enggak bisa. Oh, sudah bisa. Selamat siang Ibu Alfiah. Ya. Ya. Dan juga Pak Zaka dan juga Pak Hafid. Singkat saja sebelum ditutup begini ya, saya mewakili dari teman-teman swasta, Bapak Ibu, ketemu lagi ya Pak Zaka dan Pak Hafid, karena ini mungkin untuk prioritasnya untuk guru-guru yang di sekolah negeri yang PNS. Kemudian yang saya tanyakan begini, Pak Zaka dan Pak Hafid, kaitannya dengan semisal di sekolah kami itu ada total katakanlah 15 guru begitu Bapak. Dan 5 diantaranya atau 6 diantaranya itu sudah masuk ke masa pensiun. Kaitannya dengan penilaian kinerja ini kan kembali ke individu masing-masing guru, apakah kasarannya mau berkembang apa tidak, mau naik pangkat atau tidak. Kalau untuk yang kasus seperti itu, untuk 15 guru yang 5 sudah pensiun, otomatis kan kalau pensiun kita mengejarnya itu kan tahu sendiri dari segi IT-nya seperti itu kan itu sudahlah tidak usah aja. Kaitannya dengan yang begitu itu apakah nanti hubungannya dengan penilaian kepala sekolahnya akan berdampak atau ke rapor pendidikannya akan berdampak seperti itu, apakah sudah ada informasi kaitannya dengan seperti itu? Karena yang kami tadi ada teman-teman swasta yang kebetulan untuk masuk di Zoom-nya ini sudah full, tidak bisa begitu. Jadi tadi ada yang japri begitu untuk menanyakan. Dari teman-teman juga kan ada yang masih di swasta, kemudian nanti untuk tahun ini akan P3K di sekolah negeri. Tentu saja kami yang dari swasta ini juga tidak mau kalah ya Bapak Ibu, untuk yang swasta ini kok diam-diam saja begitu. Kami ingin sekali untuk bergabung untuk gimana ya SKP ini untuk menyelesaikannya begitu, walaupun nanti pada akhirnya di sekolah negeri ya tidak tahu begitu apa yang tadi sudah disampaikan Pak Zaka dan juga Pak Hafid, ada wacana-wacana. Jadi kalau kami yang di swasta akan P3K begitu, kalau tidak memulai dari sekarang kok sepertinya nanti pada saat bulan Maret atau April kalau ada wacana-wacana baru lagi begitu, kami akan gimana ya, ngoyo begitu kan, kami sudah memulainya dari sekarang. Dan tadi pertanyaan kedua tadi kok ada dari teman-teman itu ketika di swasta akun belajar ID-nya A begitu, ketika nanti P3K di negeri akun belajar ID-nya akan berganti, dan juga yang dinonaktifkan salah satunya, takutnya juga yang dinonaktifkan adalah akun kami di swasta. Mohon pencerahannya begitu, apakah ada informasi kaitannya dengan hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Uyun. Langsung saja bisa dijawab oleh mungkin Pak Al atau Pak Jaka. Silakan. Oke, terima kasih Bu Yun. Jadi saya takut yang ketemu dengan kepala sekolah muda energik super. Ini ada yang terlewat hari ini dengan Bu Yun. Yang saya tahu Bu Yun itu adalah masternya di pantun. Hari ini belum berpantun. Nanti wajib berpantun dulu. Datang-datang langsung diberondong dengan banyak pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya jawab ke Bu Yun, tadi ada satu yang terlewat dari Bu Erna tadi. Bu Al, izin menjawab dulu nggih. Untuk jika Bapak Ibu tidak ada tugas tambahan, bagaimana gitu? Ya, kalau tidak ada tugas tambahan, ya sudah nggak usah diisi, dilewati saja. Tapi umumnya Bapak Ibu tugas tambahan minimal apa ya? Guru piket kan mesti dapat ya. Minimal biasanya guru piket itu ada. Tapi kalau memang terpaksanya kok guru piket pun tidak ada,
ya nggak apa-apa, berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan tugas tambahan, hanya tugas utama sebagai seorang guru. Begitu Bu Irna, untuk jawaban dari saya nanti bisa ditanggapi lagi dengan Pak Al. Ini saya mencoba menjawab pertanyaan beruntun dari Bu Yun. Nanti dibantu Bu Uyun atau Bu Al ya kalau kelewat ya. Ada 15 guru di sekolah tersebut, 6 masa pensiun. Yang saya tangkap begini Bu Uyun, kalau di sekolah Bapak Ibu itu adalah semuanya ataupun yang menjelang pensiun itu adalah bukan PNS atau bukan P3K, berarti proses pengerjaan perencanaan di kinerja PMM ini kan hanya sebatas dianjurkan, tidak wajib gitu ya. Memang tidak wajib, tetapi ketika dianjurkan, muaranya Bu Uyun sebagai kepala sekolah akan bisa memantau bagaimanakah perkembangan, bagaimanakah kompetensi, bagaimanakah keprofesian dari guru-gurunya Bu Uyun. Sehingga dianjurkan agar Bu Uyun bisa memantau, oh guruku itu tahapnya sedang ini yang masih kurang dibutuhkan. Itu secara personal dari guru. Tetapi yang jauh lebih penting, karena menurut saya, kenapa dianjurkan? Karena kinerja ini kan tersinergi dengan raport mutu pendidikan. Ketika Bapak Ibu membuat yang kinerjanya, nanti ke pengembangan kompetensinya, nanti ke praktek pembelajarannya, mengacu rapor mutu pendidikan, secara otomatis memberikan pelayanan kepada peserta didik akan lebih baik. Pembelajaran akan berpihak kepada peserta didik, yang nanti diharapkan rapor mutunya akan meningkat. Ini kan secara satmingkal atau secara kelembagaan yang diuntungkan kan sekolahan dan murid. Makanya dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, jika di antara 15 orang itu 6 masa pensiun, kemarin saya mendapatkan penjelasan dari BPGP, Bapak Ibu yang di antara rentang Januari sampai Juni ini mau pensiun, tetap membuat perencanaan ini. Karena antisipasi atau jikalau SKP ini merupakan nanti salah satu persyaratan untuk pengajuan pensiun. Karena pengalaman kemarin-kemarin kan ketika mau pensiun memang melampirkan DP3. Nah, itu. Kemudian ketika ditanya apakah berdampak ke rapot mutu? Jelas sekali berdampak. Karena tadi ketika guru-guru Bapak Ibu semuanya berproses melaksanakan kinerja berdasarkan raport mutu pendidikan atau berdasar PBD, harapannya adalah nanti pelayanan kepada peserta didik baik, maka raport mutu akan meningkat. Ujung-ujungnya kan di sana. Kalau secara personal bagi kita guru kan mungkin nanti ke arah promosi jabatan, atau kalau kita tidak melaksanakan akan terkena sanksi jika itu mungkin PNS. Berikutnya pertanyaan Bu Uyun, kalau P3K gimana? Kalau yang saat ini sudah menjadi P3K kan memang wajib melaksanakan kinerja ini. Lah kalau yang saat ini masih masa menunggu masa menunggu SK gitu ya, ya lebih baik menurut saya adalah membuat saja, nggak ada salahnya. Andaikan memang nanti terpakai salah satu syarat dan sebagainya, Bapak Ibu sudah siap. Atau setidaknya hitung-hitung Bapak Ibu belajar. Ketika nanti sudah saatnya memang Bapak Ibu membuat kinerja, Bapak Ibu sudah lancar. Sudah tidak ada masalah lagi. Bukan hal baru lagi. Jangan sampai Bapak Ibu yang lain sudah melancar sampai Jakarta, Bapak Ibu lagi bangun tidur gitu. Maka ini kesempatan awal, sama-sama awal, mari belajar bersama, mari bertumbuh bersama, semuanya muarinanya untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang berikutnya tentang akun belajar ID. Ketika pada saat Wiyata di sekolah swasta atau mungkin Wiyata di negeri, kemudian dia terangkat P3K di sekolah negeri. Bapak Ibu jangan khawatir. Rekam jejak Bapak Ibu yang di PMM atau di akun belajar ID, Bapak Ibu bisa minta bantuan di pusat bantuan untuk dimigrasikan. Jadi misal Bapak Ibu aksi nyatanya di kemarin sudah banyak. Misalnya Bu Uyun tuh kemarin saya patuh sudah 40 itu laporan ke saya. Bu Uyun sudah 40. Nanti kalau saya dapat akun baru lagi sebagai P3K, hilang dong Pak aksi nyata. Jangan khawatir Bu Uyun. Nanti Bapak Ibu Uyun bisa mengajukan di pusat bantuan itu untuk minta bantuan agar aksi nyatanya dipindahkan ke akun berikutnya. Ataupun nanti di berbagi praktik baiknya atau di profil apapun yang ada di profil di akun belajar yang lama itu bisa dimigrasikan ke berikutnya. Yang saya bisa tangkap itu mungkin kalau ada yang kelewat bisa ditambahi Pak Al atau mungkin Bu Uyun bisa mengingatkan saya karena jujur berondongan pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak Al, Bu Al monggo.
Ya, terima kasih Pak Jaka. Sudah dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi oleh Pak Jaka. Saya hanya menambahkan di poin yang terakhir untuk apa namanya akun ya, Bu Yun ya. Untuk akun, misalkan dari sekarang posisinya di sekolah swasta, kemudian nanti diterima P3K di sekolah negeri. Nah, bagaimana akunnya? Untuk akun, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka, jadi nanti ada pusat bantuan di PMM, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjungi pusat bantuan dan menyampaikan permasalahan dari Bapak Ibu masing-masing. Misalkan permasalahan tadi, saya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri PMM, dapatkan sertifikat 40 sertifikat. Kemudian ternyata diterima di sekolah negeri di P3K-nya. Ya, itu bisa diintegrasikan, bisa dimigrasikan apa namanya riwayat Bapak Ibu mengerjakan PMM. Kemudian bagi Bapak Ibu yang misalkan dari SMP swasta diterima di SMP negeri, itu lebih mudah Bapak Ibu. Di sekolah kami itu kemarin ada satu kasuistik seperti itu. Jadi beliau per Januari kemarin itu di rapot pendidikannya ketika dibuka menggunakan akun belajar ID beliau itu masih di sekolah sebelumnya. Kemudian kami arahkan untuk mengunjungi pusat bantuan. Kemudian jangan lupa ketika mengunjungi pusat bantuan Bapak Ibu harus melampirkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah berada di sekolah yang sekarang, yaitu berupa SK. Waktu itu guru kami melampirkannya adalah SK P3K. Jadi guru kami ini adalah P3K tahun 2022, SK-nya yang 2023 di bulan Juni kemarin. Itu sampai bulan Januari masih di sekolah sebelumnya. Selang 3 hari, kami minta untuk membuka rapot pendidikan menggunakan akun belajar ID yang dari sekolah swasta tadi. Dan alhamdulillah Ibu, sudah berubah satmingkalnya atau sekolah induknya di sekolah kami di SMP Negeri 1 Meringin. Jadi tidak perlu khawatir ketika sudah diterima di P3K nanti bagaimana akun belajarnya. Nah, kemudian kalau beda jenjang bagaimana? Bisa juga nanti mengunjungi pusat bantuan di PMM. Ibu. Oke, seperti itu mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih. Menambahkan ya Bu Al, Pak Al, kasuistik tentang Bapak Ibu migrasi dari satu sekolah ke sekolah lain itu atau dari non ASN ke ASN itu ada beberapa kasuistik. Ada yang kasusnya adalah berpindah itu akunnya sama, jadi nggak ada masalah, secara otomatis terekap. Tapi ada juga yang akunnya berbeda, itu ada kasus begitu. Ya, semoga nanti Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik saja, lancar urusannya, berkah rezekinya aja. Begitu Bu Uyun. Bagaimana Ibu? Jelas ya? Oke, terima kasih. Bapak izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dicatat sejak tadi pertama awal ya. Saya bacakan ini ada pertanyaan yang hampir sama, Pak. Yang pertama ini dari Ibu Riana dan pertanyaan dari Bapak Manto ini hampir sama. Kalau yang sudah lulus GP, berarti sertifikatnya tidak bisa dimasukkan ya, Pak? Saya lulus 2023. Ini yang dari Ibu Riana. Yang dari Pak Manto, Kak Manto ini kalau tidak salah ya, pembina pramuka itu yang tingkat kabupaten. Untuk sertifikat PP angkatan 7 itu kan sudah berakhir tahun 2023. Apakah bisa dimasukkan? Begitu. Ini pertanyaan yang sama, jadi saya jadikan satu. Monggo Bapak silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu Al. Untuk sertifikat di pengembangan kompetensi itu, ini kan tentang penilaiannya Januari sampai Juni ya. Betul ya, sampai Juni ya. Jadi, maka Bapak Ibu kalau mengunggah sertifikat pendukung untuk pengembangan kompetensi, maka yang rentang penilaiannya atau rentang berlakunya di masa Januari sampai Juni tadi. Karena Juni sudah penilaian. Nah,
Lalu Pak, bagaimana kalau saya punya sertifikat GP di tahun 2023 atau PP di 2023? Bapak Ibu ketika sudah punya sertifikat di tahun 23, tentunya Bapak Ibu sudah menilaikan di SKP tahun 2023 kemarin. Jadi Bapak Ibu kan sudah buat DP3 di tahun 2023. Nah, itu udah masuk ke sana. Jangan sampai yang di sana di 23 dimasukkan ke 2024 gitu ya. Jadi ininya Bapak Ibu, sertifikat di tahun 2023 meskipun itu Desember tanggal 30 tidak bisa. Karena terhitungnya adalah di per Januari sampai Juni. Bahkan kemarin ada beberapa yang berseliweran itu ya. Pak, perencanaan kinerja itu kan bulan Januari. Masuk belum perencanaan belum ACC, belum disepakati, sudah punya sertifikat, bisa nggak dipakai? Kemarin sempat ada terjadi perdebatan di BPGP, bahkan juga ada permasalahan ini. Harusnya kan masa ideal kalau Januari itu perencanaan, Februari baru bisa melakukan kan gitu. Tetapi kalau kita kembali ke per Dirjen yang 6707 itu bunyinya adalah masa penilaian dari Januari, sehingga Bapak Ibu yang berkegiatan di bulan Januari tetap bisa dinilaikan untuk tahun 2024. Yang 2023 ya udah CGP dada, karena itu sudah dinilaikan di DP3 tahun atau SKP yang tahun 2023. Demikian Bu Al. Oke. Mic-nya Bu Al, mic Bu Al. Mati lagi ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Suprapti. Menanyakan, mohon contoh untuk bukti dukung rangkuman kehadiran. Apakah bisa jurnal mengajar? Seperti apa? Terima kasih. Itu ya Pak. Oke, mohon izin Bukti menjawab ya nanti. dukung rangkuman kehadiran. Bukti dukung rangkuman pembelajaran. Memang sampai saat ini tadi disampaikan oleh Pak Al, belum ada form secara pasti dari Perdijen ataupun dari BPGP, belum ada. Cuman menurut saya gini Bapak Ibu, sepertinya dari Kemendikbud itu kan memerdekakan kita untuk membuat format sendiri. Kita bisa membuat format-format sendiri, baik itu tadi laporan kehadiran kita di kelas itu kita buat sesimpel mungkin, menurut saya seperti itu, karena kita punya keterbatasan ketika unggah itu harus 10 KB, 10 MB. Jadi mohon dicermati ini. Kalau Bapak Ibu misalkan semisal ini daftar HD-nya 1 hari 1 lembar itu. Ketika itu 6 bulan berarti Bapak Ibu nanti kan perlunya kan banyak. Ini yang Bapak Ibu pertimbangkan. Maka idealnya di tiap satuan pendidikan saat mingkal itu hanya menyepakati suatu format yang simple, tidak memenuhi kapasitas tadi, sehingga nanti aman. Menurut saya itu. Jadi belum ada format baku, atau mungkin tidak akan ada format baku ya, karena ini diserahkan ke Bapak Ibu. Jadi kembali Bapak Ibu dimerdekakan, tapi jangan malah memperbudak diri gitu loh maksud saya. Ini kayaknya pemerintah itu memberikan kebebasan, mari kita bebas, tapi bebasnya kita bertanggung jawab. Dengan batasan tadi 10 GB tadi kita masih bisa gitu. Menurut saya seperti itu, tapi ya tidak tahu nanti kalau ada format lagi yang baku, ya nanti baru kita pakai. Karena saat ini untuk kinerja kan baru sampai tahap di perencanaan. Kita ikuti yang perencanaan dulu. Begitu Pak Al, mungkin bisa menambahkan, monggo Pak Al. Ya, terima kasih Pak Zaka. Jadi untuk bukti dukung kehadiran di kelas itu berdiferensiasi masing-masing sekolah ya. Jadi silakan Bapak Ibu dengan kepala sekolah untuk menyepakati seperti apa format kehadiran
di kelas. Kalau memang disepakati di sekolah Bapak Ibu, oke, kita pakai jurnal mengajar di kelas. Ya, dipakai saja Bapak Ibu, jurnal pembelajaran di kelas. Karena apa? Nanti yang memvalidasi dokumen tersebut adalah kepala sekolah. Seperti itu. Karena di Perdirjen pada bagian lampiran itu hanya diberikan format tentang variabel praktik instrumen ya, instrumen pada praktik pembelajaran, observasi pembelajaran di kelas, dan perilaku kerja. Jadi untuk dokumen akuntabilitas di Perdirjen sepertinya tidak diberikan format yang baku. Jadi itu kembali ke sekolah Bapak Ibu masing-masing, format seperti apa yang disepakati antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Al. Ini masih ada 4 pertanyaan, tapi waktunya sudah tidak cukup. Bagaimana Bapak? Apakah diselesaikan di sini pertanyaannya? Saya bacakan ataukah nanti mau dijawab lewat WA atau bagaimana? Ikut saja Bu. Atau nanti dibacakan dijawab Saya, dengan cara cepat ya Bapak juga. oh ya, dijawab dengan cara cepat, nggih. Sepertinya ini tadi juga sudah ada ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang lain. Yang pertama dari Ibu Koni Atulistianingsih. Itu menanyakan misal ambil RHK lebih dari 32, yaitu ambil 40 poin, tapi ternyata hasilnya nanti kurang dari apa yang sudah ditargetkan. Apakah itu akan mempengaruhi atau mengurangi ekspektasi pimpinan? Terus bagaimana tindak apa itu kelanjutannya begitu? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menandatangani sertifikat di kombel sekolah? Nah, seperti itu, kepala sekolah ataukah ketua? Ini pertanyaan dari Ibu Koni Atulistianingsih. Bisa langsung dijawab ya Pak ya? Oke, langsung saya jawab ya Bu. Untuk RHK Ya. ketika Bapak Ibu mengajukannya adalah 40 poin, ternyata Bapak Ibu selama 1 semester itu nggak nyampe 40, makanya Bapak Ibu ingat, yang penting batasnya 32. Selama Bapak Ibu nilainya itu 32 itu aman, Aman. sesuai ekspektasi kepala sekolah. Kalau di atas 32 itu baru nanti adalah melebihi ekspektasi. Ya pokoknya jangan sampai 232, itu aja yang diusahakan. Kemudian yang kedua, siapa yang menandatangani kegiatan kombel? Ya ini tadi kepala sekolah menurut kami. Ya. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya langsung aja ya Pak ya. Ya. Untuk refleksi P3K kok belum ada ya? Nah, gitu pertanyaannya. Ya, Bu Alfi. Untuk refleksi kompetensi, untuk saat ini hanya bagi Bapak Ibu guru PNS. Kepala sekolah PNS pun tidak muncul refleksi kompetensi. Terima kasih. Oke, itu dari Bapak Solikin, SDN Kradenan. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Bapak, saya bacakan dari Ibu Endah Budi Arini. Bukan ya, sebentar, nanti mau. Bentar. Oh ini, bukan. Dari Ibu Kostiani Puji Astuti. Ya. Dari Ibu Kostiani itu, jika sudah di-approve oleh kepala sekolah, yang harus riset itu guru apa kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, gitu Bapak langsung bisa dijawab. Diulang lagi Bu, diulang Bu. Jika sudah di-approve oleh kepala sekolah, artinya sudah disetujui itu loh Pak. Sudah disepakati juga, yang harus nanti misalnya mau berubah, itu kepala sekolah atau yang bersangkutan. Masih bisa diriset enggak gitu. Izin menjawab ya Bapak Ibu. Untuk RHK yang sudah di-approve kepala sekolah, kemudian nanti dikembalikan ke Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru sudah menyepakati, berarti kan sudah deal. Berarti udah tinggal nunggu Februari. Tetapi jika ternyata yang Bapak Ibu sepakati itu ternyata ada sesuatu yang Bapak Ibu nggak yakin, itu seperti yang tadi saya sampaikan, ini masih bisa direset waktunya sampai tanggal 25. Tetapi ketika Bapak Ibu mau riset itu, Bapak Ibu pertimbangkan betul-betul.
Karena ada poin-poin yang ketika Bapak Ibu nanti mereset, nanti riwayat Bapak Ibu membuat RHK kemarin akan hilang. Yang kedua, ada waktu tambahan 3 hari. Kalau hari ini tanggal 22, berarti ada 3 hari ke depan baru nanti akan risetnya itu akan muncul. Berarti kalau tanggal 22 tambah 3, tapi tanggal 25 baru muncul. Sementara tanggal 26 itu link riset itu sudah ditutup. Monggo Bapak Ibu cermati dulu karena Bapak Ibu bekerja di akhir-akhir proses tahapan itu ya dampaknya seperti ini. Begitu Ibu Al. Terakhir Pak, Ya, untuk izin menambahkan tambahan, sedikit dari Pak ya, Zaka. monggo, silakan. Ya, mohon maaf. Ya, untuk riset itu yang melakukan adalah guru yang bersangkutan. Sebelum melakukan riset, Bapak Ibu harus benar-benar meyakinkan diri Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga berkonsultasi kepada kepala sekolah bahwa Bapak Ibu ingin melakukan riset. Nah, untuk melakukan riset itu dibatasi sampai tanggal 25 Januari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk risetnya itu menunggu minimal 3 hari kerja. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung sebagai hari kerja. Dan hari ini kita sudah di tanggal 22. Apabila Bapak Ibu di webinar ini ada yang merasa ingin melakukan riset, segera melakukan konsultasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau diizinkan, silakan segera melakukan riset. Jangan menunggu tanggal 25. Karena tanggal 25 itu sepertinya hari Kamis. Maka terhitungnya hari Kamis, Jumat, Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi nanti kemungkinan hasil risetnya baru muncul di hari Senin. Dan hari Senin itu sudah tanggal 29 Januari. Dan waktunya sudah sangat mepet sekali. Mungkin itu saja Bu Alfi, tambahan dari saya Pak Zaka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini yang terakhir ini dari Bu Endah Budi Arini menanyakan untuk tambahan sebagai bendahara BOS berarti laporannya itu berupa apa sih Pak? Nah, gitu pertanyaannya. Monggo silakan bisa dijawab. Bendahara BOS mungkin ya SK pembagian tugas tambahan itu sudah cukup. Karena kembali Bapak Ibu, saya maturke atau sampaikan Bapak Ibu, nanti yang melegalisasi atau mengabsahkan itu hanya di batas kepala sekolah. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu unggah di surat tugas sebagai bendahara, Bapak Kepala Sekolah kan tahu, siapa bendaharanya kan tahu. Udah yakin, oh ya bener memang Bu Al itu jadi bendahara BOS gitu. Kan langsung di oke gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang sulit untuk bendahara BOS. Jadi kan kalau seperti wakil kepala sekolah itu kan ya hanya SK bagian tugas sebagai kepala sekolah saja. SK sebagai bendahara. Begitu aja Bu Al. Tidak perlu melaporkan itu ya. Apa dokumen SPJ BOS selama 1 semester dilaporkan. Sepertinya tidak perlu. Terima kasih Bu Al. Ya. Oke, terima kasih Pak Pak Zaka menambahkan. Ya. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan Pak Zaka. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan, silahkan di laporannya satu, pasti SK tugas tambahannya ada. Yang kedua, laporannya seperti apa? Sebenarnya laporan ini juga sama seperti rekap kehadiran di sekolah tadi ya, maaf, di kelas tadi ya. Jadi itu kembali ke sekolah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolahnya Bapak Ibu menginginkan laporan yang seperti apa? Kalau untuk bendahara BOS mungkin ini lebih mudah karena tinggal mengambil dokumen yang dari Arkas. Ya, ambil dokumen dari Arkas, dari BKU-nya, dari perencanaannya. Silahkan itu nanti dibuat laporan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Zaka, Bu Halfi. Oke, Pak Al dan Pak Jaka, jawabannya sudah cukup jelas nih. Kiranya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ini sudah. Mohon izin Bu Waktunya Al. juga sudah. Iya. Di detik-detik terakhir tadi saya baca tanya kapan yang RHK ini. deadline-nya berapa, itu menurut saya pertanyaan krusial perlu dijawab itu. Oh, monggo, silakan. Monggo Oke. Pak Al.
deadline RHK. untuk pengisian RHK. Bisa dibaca atau saya bacakan? Oh ya, minimal 32 Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi poinnya minimal 32. Jadi ya apabila nanti fintech yang tidak masuk RHK apa bisa diperhitungkan menjadi tambahan poin? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi poin yang masuk adalah poin yang sudah Bapak Ibu rencanakan di pengembangan kompetensi di bulan Januari ini. Jadi untuk melakukan rencana hasil kerja atau mengisi RHK, betul-betul Bapak Ibu pastikan bahwa RHK pengembangan kompetensi Bapak Ibu itu akan efektif, berdampak, dan realistis bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Monggo Pak Zaka, kalau ada tambahan silakan. Oke, ya itu aja. Untuk deadline-nya adalah tanggal 31 Bapak Ibu. Jangan sampai melewati tanggal 31. Lewat tanggal 31, fitur yang perencanaan nanti sudah tertutup, ganti ke level yang berikutnya. Kemudian Bu Al, ini saya gatal dengan itu tadi apa? Tentang sertifikat, kapan deadline-nya. Gitu ya. Bapak Ibu ketika ini, Bapak Ibu mohon daftar di PMM. Di PMM itu nanti ada medsos Telegram, mohon ikut di grup Telegram itu. Karena sertifikat tidak akan dibagikan lewat email, tapi akan dibagikan lewat medsos di WA atau di Telegram. Gitu, gitu. Mungkin nanti bisa diperkuat lagi, Bu Al. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Zaka dan juga Pak Al. Tadi sudah dikupas tuntas semua pertanyaan di lab webis. Dan kita sudah banyak ilmu dari beliau berdua ini. Sampailah kita pada closing statement, yaitu yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Jaka untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Terima kasih Bu Al atas kesempatannya. Untuk closing statement-nya adalah, menurut saya tidak ada hal yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Kalau dikata PMM sulit, selama Bapak Ibu berusaha, belajar, dan ikhtiar, pasti bisa. Nggak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Iya, luar biasa. Selanjutnya dari Pak Al, monggo silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Al. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan fitur terbaru di PMM tentang pengelolaan kinerja, karena yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Jadi insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pengelolaan kinerja di PMM, maka tahap dari perencanaan sampai dengan penilaian, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang sangat baik. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi intinya kita itu tidak usah mumet-mumet dengan adanya perubahan gitu ya. Karena perubahan itu adalah abadi ya. Kita hadapi PMM dengan senyum-senyum gitu nggih. Nanti kita foto bersama ya. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan informasi untuk sertifikat nanti akan dibagikan kurang lebih 7 hari dari sekarang. Jadi mohon untuk tidak bertanya-tanya terus ya. Karena saya risih kalau ada orang yang mengatakan Bapak Ibu guru itu hanya berburu sertifikat. Nah, itu enggak betul. Kita itu berburu ilmu, bukan berburu sertifikat. Gitu nggih? Karena pada tahun dulu-dulu itu ya, tahun saat pandemi itu saya juga ikut webinar sampai dapat 100 sertifikat. Itu saya tidak mencari sertifikatnya sebenarnya. Saya itu pengen mengetahui seperti apakah webinar yang disampaikan itu. Sampai berbagai webinar saya ikuti gitu. Jadi kita itu bukan pemburu sertifikatnya. Mohon untuk tidak ditanya-tanyakan lagi, nanti saya perkuat di grup WA maupun grup Telegram bahwa sertifikat akan diberikan 7 hari setelah hari ini. Ngoten nggih Bapak Ibu? Wah, luar biasa hari ini. Namun sebelum kita tutup, saya akan berpantun terlebih dahulu. Bisa bilang cakep Bapak Ibu? Ya. Ke Bandungan beli tomat. Bentar, Bu. Ini masih mute semua, Bu. Kita Oh iya. unmute dulu. Ya, saya mau dicakep-cakepin. Cakep. Bisa buka kamera dan mic-nya. Cakep. Belum. Saya ulangi lagi ya. Cakep. Burung kok bisa. Bandungan
Belitung atau Cakep. beli bunga dan pepaya. Cakep. Ilmu kita bermanfaat. Asik. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan apresiasi cakep kepada saya. Saya tak mute ya, lali. Bapak Ibu terima kasih ya. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Monggo silakan. Ibu Erni mungkin bisa men-screenshot. Ada 25 Bapak layar. Ibu, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Tolong dibuka ya. kameranya. Saya akan foto untuk yang kameranya terbuka saja, nggih. Oke, slide 1 bersiap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Saya kirim ke grup. Cakep. 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 Anyep. Anyep. Ya, slide kedua. Oke, 3. Anyep. Ya, slide-nya banyak sekali Bapak Ibu, mohon bersabar. Slide kelima. Ada 24. Ini luar biasa ini Bu Erni. Ya, Masih Pak bertahan Aldi. sampai Semoga ilmunya bermanfaat ya. 6 yang manis sampai di titik penghabisan masih tidak meninggalkan. yang manis. Bu Erni aslinya ngelih kui. Nggak open cam, saya hentikan sampai slide ke-7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jadi foto ya. Wes Bu, bun. Assalamualaikum. Tetap nggih Bapak Ibu. Bun foto. Kalian satu tetap nggih. Bapak Ibu. Ya, di kegiatan webinar yang telah berlangsung selama Ya, kurang terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Dan kita bisa mengambil Sapi foto Pak Sapi. hikmah dari kedua narasumber kita. Kapan Ya, dari saya Terima kasih Pak A. apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maaf terima kasih untuk peserta webinar luar biasa pada hari ini. Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Mohon maaf, link Telegram sama WA segera dikirim ya Bu. Ada pendaftaran. Sudah dari tadi Bu. Di Bali. Lebih 15 menit Pak. Adi Bali Pak Adi, Magelang adoh. Bu ini Bu. Penyu biru lagi. Jadi tutup. Main ke SMP Wirogomo. Ini sudah toh Pak. SMP 3 dingin. Eksis. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Kota Riok. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Jadi mampir ke rumah saya. Ada lagi Oh, ya. jadi. Ini tahan diri ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Puji. Bu Jum. Halo Pak. Pak, jemput sekarang Pak. Izin, terima kasih semua. Ya, saya tutup semua linknya. Ya Allah, belum siap.
Terima kasih.